Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bagas Rafael Jatma dengan NIM 41122207. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah analisis komparatif karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah penulisan karya ilmiah. Fokus presentasi saya hari ini menyoroti bagaimana kita bisa mengubah sekumpulan data mentah menjadi sebuah strategi bisnis yang cerdas. Secara spesifik, kita akan membedah implementasi algoritma a priori dalam sebuah sistem informasi penjualan, membandingkan dua pendekatan penelitian, dan mengevaluasi bagaimana riset akademis bisa benar-benar diterapkan di dunia nyata. Kita mulai dari akar permasalahannya, mengapa penelitian ini menjadi sangat penting. Jika kita melihat kondisi operasional di Utilas Mijaya dan toko bangunan XYZ, keduanya berbagi satu masalah yang sama. Data transaksi hanya menjadi tumpukan kertas atau file mentah yang tidak dikelola dengan optimal. Pencatatan yang bersifat masih konvensional dan reaktif ini menyebabkan toko kehilangan peluang emas karena tidak menyadari adanya pola pembelian pelanggan yang tersembunyi. Akibatnya strategi pemasaran menjadi kurang baik, rekomendasi barang kepada pembeli hanya didasarkan pada insting saja, dan seringkali berujung pada penumpukan stok barang yang kurang laku atau kehabisan stok barang yang justru sering dicari secara bersamaan. Selanjutnya, untuk mencari solusi atas masalah tersebut, saya melakukan studi literatur dan menganalisis jurnal referensi utama utama dari karya Diah Anggra ini beserta timnya yang dipublikasi di Syntax Journal pada tahun 2002. Dari kacamata penulisan ilmiah, struktur jurnal ini pantas diapresiasi karena sangat rapi dan memenuhi standar IMRED, yaitu Introduction, Method, Result, and Discussion. Penulis mampu menyusun alur berpikir yang sangat runtut. Mereka memulai dengan menjabarkan masalah di pendahuluan, menjelaskan teori algoritma matematis di bagian metode, dan menutupnya dengan pembuktian hasil hitungan yang terstruktur dengan sangat logis. Selanjutnya, masuk ke bagian isi. Riset ini patut diacungi jempol karena menggunakan data set real. Penelitian mengumpulkan dan Peneliti mengumpulkan dan mengolah 300 data transaksi dari bulan Januari hingga Juni 2022 di UT Lasmi Jaya. Dalam proses data mining tersebut, mereka melakukan komparasi dua parameter pengujian. Salah satu skenario yang paling optimal adalah ketika mereka menetapkan parameter minimum support sebesar 4% dan minimum confidence di angka 30%. Dari ribuan kemungkinan kombinasi barang, algoritma berhasil menyaring dan menemukan 18 aturan asosiasi final yang paling kuat. Pembahasan isinya sangat padat dan syarat dengan pembuktian yang presisi. Selanjutnya, bagaimana dengan kualitas temuan tersebut? Sebagai sebuah karya akademis, kualitas jurnal ini sangat kokoh karena tidak hanya berhenti pada penemuan rule, tetapi juga memvalidasi menggunakan parameter uji leaf ratio. Faktanya bahwa nilai leaf ratio yang dihasilkan berada di atas satu membuktikan bahwa korelasi antar produk murni karena ada hubungan kualitas yang positif, bukan kebetulan semata. Namun sebagai mahasiswa, saya melihat satu celah kelemahan yang cukup fatal secara praktis. Hasil akhir penelitian ini hanya berupa teks dan tabel di dalam dokumen. Bayangkan staf toko yang sedang sibuk melayani antrean, mereka tentunya tidak punya waktu untuk membaca tabel tersebut. Selanjutnya, dari celah tersebut, saya akan membandingkan suku jumlah referensi tadi dengan artikel yang saya kembangkan. Perbedaannya sangat mendasar. Jurnal referensi murni berdiri di wilayah analisis data dan penemuan pengetahuan. Sementara itu, struktur artikel saya melangkah lebih jauh dengan menitik beratkan pada software development life cycle atau rekayasa perangkat lunak. Artinya, selain memuat teori algoritma, artikel saya mengekspansi pembahasan dengan menambahkan tahapan krusial seperti desain arsitektur sistem, pemodelan basis data, hingga pengujian black box testing untuk menjamin fungsionalitas fiturnya. Selanjutnya, pada slide ini kita bisa melihat secara jelas letak perbedaan implementasinya.
Jurnal referensi berhenti pada kesimpulan ternyata semen dan pasir dibeli secara bersamaan. Sebaliknya, artikel saya bertindak sebagai jembatan yang mengimplementasikan logika tersebut ke dalam sebuah produk digital, yakni sistem informasi penjualan berbasis web. Saya mengintegrasikan backend Laravel dengan desain antarmuka panel menggunakan filamen. Jadi, alih-alih menghasilkan tabel yang statis, luaran dari penelitian saya adalah sebuah notifikasi atau fitur rekomendasi yang muncul secara otomatis di layar kasir ketika memasukkan transaksi. Selanjutnya, mengenai keunggulan, selling point utama dari artikel saya yang saya susun terletak pada tingkat aplikabilitas operasionalnya. Sistem ini mengubah kerumitan rumus support confident dan pengolahan data berulang menjadi sebuah tools yang siap dipakai. Dalam praktiknya, pengalaman pengguna bagi admin penjualan menjadi sangat sederhana. Mereka sama sekali tidak perlu mengerti teori data mining ketika admin penjualan memasukkan item paku ke keranjang belanja sistem. Sistem akan otomatis melakukan komutasi atau proses di latar belakang dan memunculkan sebuah saran untuk menawarkan paku lain kepada pelanggan. Selanjutnya, walau begitu, objektivitas akademik mengharuskan saya untuk membuka kelemahan riset saya sendiri. Kendala tantangan terbesar saya ada pada tahap pengumpulan data, berbeda dengan jurnal referensi yang sudah memakai 300 data transaksi real yang terjadi di lapangan. Sistem yang saya kembangkan masih diuji menggunakan sekumpulan data simulasi yang polanya saya buat berdasarkan kira-kira penjualan bisnis to bisnis. Penggunaan data simulasi ini betapa rapinya berpotensi tidak mampu menangkap keanehan-keanehan atau tren musiman yang biasa terjadi di kejadian nyata, yang pada akhirnya bisa membuat rekomendasi algoritma menjadi bias. Berdasarkan kekurangan tersebut, saya telah menyusun beberapa usulan perbaikan agar artikel ini benar-benar layak menembus jurnal nasional terakreditasi. Solusi paling mendesak adalah saya wajib melakukan ekstraksi data transaksi historis secara real yang terjadi di toko bangunan XYZ, setidaknya dengan rentang waktu pengambilan 3 hingga 6 bulan ke belakang. Langkah perbaikan kedua adalah dari sisi rekayasa perangkat lunak, pengujian antarmuka black box dirasa belum cukup. Saya perlu menambahkan metode user acceptance test atau UAT agar dapat dievaluasi secara langsung apakah sistem ini benar-benar nyaman dan membantu tugas staf toko sehari-hari. Selanjutnya, yaitu rencana publikasi. Untuk tugas akhir ini, saya telah menargetkan jurnal inovasi teknologi atau yang biasa disingkat GIT yang bernaung di bawah Institut Institusi STT Terpadu Nurul Fikri. Pemilihan ini bukan tanpa alasan. Jurnal GIT telah mengantongi akreditasi SITA 5 dari Kementerian serta memiliki reputasi dalam rekam jejak yang sangat konsisten dalam menerbitkan karya-karya penelitian unggulan, khususnya di bidang ilmu komputer dan informatika. Alasan saya sangat optimis menargetkan GIT adalah keselarasan yang nyaris sempurna dengan skop atau ruang lingkup publikasi jurnal tersebut. Fokus dari GIT adalah mewadahi inovasi di bidang integrasi sistem informasi, pengembangan software, dan pemanfaatan basis data tingkat lanjut seperti data mining. Karena artikel saya menyatukan dua disiplin ilmu sekaligus, yaitu membangun aplikasi dan mengintegrasikan algoritma Flori ke dalamnya. Topik ini sangat relevan dengan visi mereka. Selanjutnya, sebagai calon penulis yang akan mensubmit jurnal, uh, kita harus tunduk pada pedoman penulisan dari GIT. GIT ini mewajibkan setiap naskah menggunakan style citasi IEEE. Aturan ini sangat spesifik di dunia teknik, artinya setiap kutipan referensi dalam paragraf tidak lagi ditulis dalam nama pengarang, melainkan diwakilkan oleh angka dalam kurung siku.
Daftar pustaka ini pada bagian akhir pun harus diurutkan berdasarkan kapan referensi tersebut pertama kali muncul di dalam teks, bukan diurutkan secara alfabet seperti pada sistem alfa. Saya juga telah meninjau aspek manajerial publikasinya berdasarkan informasi resmi. Terdapat artikel processing charge atau IPC yang dikenakan kepada penulis eksternal atau di luar dari SDT/NF sebesar Rp500.000. Angka ini merupakan investasi akademik yang masuk akal. Selain itu, jurnal ini sangat menjaga integritas publikasi. Mereka menetapkan ambang batas maksimal angka similarity index atau kemiripan teks di bawah 25%. Oleh karena itu, saya harus memastikan parafrase dilakukan dengan hati-hati dan mengujinya melalui perangkat lunak seperti Turnitin sebelum naskah dikirim. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.